Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Ngopi Ngobrol Program Inovatif hari ini Jumat 23 Juli 2021 di ruang aula Kantor Wilayah Kementerian Kemenak Agama Provinsi Bengkulu. Para hadirin yang kami hormati, berbicara mengenai COVID-19, kita ketahui bahwa kita sudah berada di tengah wabah pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1,5 tahun. Banyak tentu yang terdampak akibat COVID-19, tidak hanya di sektor kesehatan namun di berbagai sektor. Sektor pendidikan, guru, mahasiswa, kemudian juga para siswa ini harus terbiasa dengan sistem pembelajaran daring. Yang tentunya ini sudah dikatakan bahwa sistem pembelajaran daring adalah kurang efektif untuk para siswa dan mahasiswa. Kemudian juga terdampak akibat wabah pandemi COVID-19 ini yaitu ekonomi. Kita ketahui ekonomi di Provinsi Bengkulu ataupun di seluruh Indonesia ini terdampak. Banyak mungkin orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga banyak orang-orang yang perekonomiannya menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sektor pariwisata, sektor sosial, budaya, politik, namun bagaimana di sektor agama? Tentu kita juga terdampak akibat wabah pandemi COVID-19. Nah, untuk mengentas ataupun memutus mata rantai COVID-19 tentu banyak sekali upaya dari pemerintah kita, apalagi pemerintah pusat kita di awal pandemi COVID-19 upayanya seperti program lockdown, kemudian program PSBB, PSBB total, PSBB transisi, kemudian juga ada dengan istilah namanya yang baru saat ini PPKM, PPKM darurat, PPKM mikro, PPKM level 1, 2, 3. Malah banyak netizen sekarang yang mengolok-ngolok bahwa ada nantinya PPKM pedas gila nantinya, ataupun kayak ayam geprek ataupun seblak seperti itu. Tapi kita tidak berbicara mengenai itu, namun pada hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi penyampaian surat edaran Menteri Agama nomor 16 atau 17 tahun 2021 terkait pembatasan kegiatan ibadah masyarakat terutama pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah 2021 Masehi, yaitu pada sholat Idul Adha serta pemotongan hewan kurban. Tentu dengan adanya surat edaran tersebut ada peraturan-peraturan baru mengenai bagaimana dengan pelaksanaan potong kurban, kemudian juga pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Nah, sebelum kita memulai acara ini tentunya kita akan berdialog bersama dengan narasumber spesial kita di siang hari ini. Namun sebelum itu kita lihat sedikit cuplikan video berikut ini. Pandemi COVID-19 telah 2 tahun melanda dunia, bahkan Indonesia. Pandemi ini nyata dan masih ada di sekitar kita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Bengkulu sebanyak 14.218 kasus dan telah merenggut sebanyak 252 jiwa manusia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh membangun sinergitas bersama stakeholder dan pemerintah daerah serta bekerja sama dengan semua pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Provinsi Bengkulu. Secara spesifik, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Kholil Qaumas menginstruksikan hal ini kepada para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama pusat, rektor, ketua perguruan tinggi keagamaan negeri, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota, serta kepala madrasah, kepala KUA, penyuluh agama, dan seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrul Hamidi,
Ketua Basnas Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Virus pandemi merupakan tragedi internasional, tragedi nasional. Oleh sebab itu, bagi kita kaum muslimat tentu mempunyai sebuah ikhtiar untuk mengatasi semua persoalan bangsa termasuk kita di Provinsi Bengkulu. Kami keluarga besar Basnas Provinsi Bengkulu mengajak dan mengimbau kepada semua masyarakat Provinsi Bengkulu untuk selalu memperkuat diri dan menjaga prokes kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Heri Nur Ali MA, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengimbau kaum muslimin dan muslimat serta masyarakat Provinsi Bengkulu, mari kita berusaha secara maksimal untuk memutus penyebaran COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membebaskan kita dari pandemi yang sudah lama menyerang kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Dr. Haji Zahdi Tahir MHI berkomitmen secara bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 di Provinsi Bengkulu masih dalam penyebaran cukup tinggi. Banyak korban berjatuhan, meninggal dunia, kemudian dirawat di rumah sakit. Ketersediaan oksigen pun sudah mulai menipis. Tenaga kesehatan mulai kelelahan. Semua masyarakat mulai dicemaskan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini, saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda. Mari kita samakan persepsi dan kreasi kita untuk bersama-sama mensosialisasikan sekaligus mempraktekkan protokol kesehatan 5M, sehingga dengan satu persepsi tersebut penyebaran COVID-19 akan semakin berkurang dan kehidupan kita kembali pada tenang. Mari bersama kita bersinergi, berupaya semaksimal mungkin dengan cara kita masing-masing. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan. Dengan demikian, dengan bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, membahas mengenai tema kita di siang hari ini, kita juga mengenai PPKM darurat ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat PPKM darurat ini kan menimbulkan pro dan kontra juga nih di kalangan masyarakat. Dan tentunya menimbulkan juga berita-berita misinformasi, disinformasi, kemudian juga berita hoax. Dan kemudian Kominfo juga sudah merangkum ada 28 misinformasi, disinformasi, dan berita hoax yang muncul akibat kebijakan baru yaitu PPKM. Nah ini seperti yang ada di depan mengenai informasi disinformasi. Pawai obor jebol penyekatan di puncak. Ternyata ini sudah dipastikan dari Kominfo bahwa berita tersebut adalah disinformasi. Banyak berita-berita lain, ini contohnya juga video kejadian pagi ini di Riau tidak boleh saat sholat Idul Adha. Nah, padahal sebenarnya video tersebut adalah video yang sudah tahun 2018 lalu ya. Dan kemudian juga ada beberapa oknum yang mungkin sengaja ataupun seperti apa menyebarkan berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Kemudian juga ada beberapa berita lagi yaitu berita hoax. Ini syarat buat KTP harus punya kartu vaksin COVID-19. Ini juga beredar ya Bapak Ibu ya, beredar di kalangan masyarakat juga, beredar juga di Provinsi Bengkulu, malah juga beredar informasi seperti ini. Namun sudah dipastikan bahwa informasi tersebut hoax ya. Dan ada banyak informasi lainnya, boleh langsung saja. Informasi-informasi lainnya ini bisa dilihat. Ada beberapa informasi hoax
kemudian juga misinformasi, disinformasi. Jadi ini tugas kita semua sebenarnya Bapak Ibu untuk dapat membentengi dari informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu kebenarannya dan tentunya harus ada filterisasi kita sebelum menyebarkan berita tersebut. Ya, baiklah para hadirin, kita langsung saja di acara kita di siang hari ini. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber spesial kita. Kita undang ke atas panggung yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Zahdi Taher, MHI. Kepada Bapak disilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak, boleh ke atas panggung. Dan selanjutnya kita panggil juga kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MH. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi untuk seluruh hadirin, dialog kita pada siang hari ini dialog interaktif ya, dan tentunya ini juga mengundang untuk seluruh hadirin ikut serta. Bagi yang ingin bertanya langsung boleh ataupun mengungkapkan apa yang mungkin menjadi pertanyaan ataupun jawaban dari para narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Pak Zadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Zadi? Alhamdulillah, yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, kalau biasanya Mak Indah ini di RBTV itu sebagai host, tapi begitu sampai di Kanwil bukan jadi host lagi. Jadi apa Pak? Jadi hot. Coba lihat listannya tuh. Oke, jadi hot ya? Ya. Itu Jadi- typo atau gimana itu Jadi Pak? saya nggak tahu tuh kerjanya panitia barangkali itu ya. Jadi iya benar. Tapi Jadi yang jelas host dan hot itu kedua-duanya ada sama Mainda. oke, baiklah. Baiklah. Sebelum kita mulai juga ini Hidup akan Will. hidup akan Will ya. Ya, sebelumnya juga sebelum kita memulai dialog pada siang hari ini juga saya izinkan memperkenalkan diri. Saya Indah Septirisani, merupakan host dari RBTV. Bapak Ibu tahu RBTV Pak? Camkoha. Oke, dan selanjutnya narasumber kita yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Dr. Andes Haji Zainal Abidin MH. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan semangat. Harus semangat dan harus sehat. Apalagi hotnya dari RBTV. Iya, luar biasa sekali. Nah, ini kita kalau baca di belakang ini ngopi ngobrol program inovatif. Dan tentunya ini membangun soliditas entaskan COVID-19. COVID-19 ini kan kalau kita perhatikan jadi trending topik udah ada awal 2020 ya Pak ya. Dan tentunya kita terbiasa sama namanya protokol kesehatan, kemudian juga kita harus terbiasa hidup berdampingan dengan COVID-19 sepertinya. Nah sebelumnya saya pengen tanya ke Pak Zahdi dulu nih, sebenarnya gimana Pak menyikapi dinamika perkembangan kasus COVID yang terjadi di Provinsi Bengkulu? Kita sempat ada angin segar, COVID-19 sempat menurun pada saat itu, tapi saat ini naik lagi, melonjak lagi kasusnya, seperti apa Pak? Ya, kita maklum semua bahwa COVID-19 itu kan masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Hampir 2 tahun, ya, setahun setengah begitu, kita bergelut dengan COVID. Tren COVID naik turun. Juli 2020 sempat turun, kemudian Desember naik, kemudian sedikit melandai. 2 minggu terakhir ini dalam bulan-bulan Juni dan Juli ini kembali trennya naik, bahkan melebihi istilah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mecah rekor gitu ya untuk Bengkulu selama COVID ini ada ya. Juli 2021 ini mecah rekor Provinsi Bengkulu tertinggi ya. Oleh karena itu bahasa COVID atau narasi COVID bagi kita hari ini sudah tidak asing ya, seolah-olah COVID sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu di samping narasi pemerintah yang mengatakan COVID itu sudah melahirkan varian-varian baru, ada alfa, delta itu ya, yang lebih cepat penyebarannya.
ini juga menjadi tantangan baru bagi kita. Dulu pada awal-awalnya, boleh Bapak Ibu sekalian kita perhatikan nih tren perkembangannya. Di awal dulu, COVID di awal, belum begitu detail penelitian oleh para ahli. Setiap korban COVID yang meninggal itu proses pengurusan jenazahnya ketat. Meninggal langsung diurus oleh petugas pakai baju APD lengkap, tidak boleh didekati oleh keluarganya, bahkan sholatnya harus jauh. Ketika memakamkan harus petugas langsung dikawal oleh aparat sampai selesai pemakaman. Untuk berdoa aja di depan makam tidak boleh dulu. Tapi sekarang ya, hasil penemuan para peneliti terbaru juga tidak seganas dulu lagi. Banyak kasus korban COVID yang meninggal dimandikan oleh keluarganya, dikafani oleh keluarganya, dimasukkan ke dalam peti jenazah, diantar ke pemakaman, bahkan yang memasukkan liang lahat juga keluarganya. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi jangan kaget bahwa semakin lama COVID ini, para ahli kita juga melakukan penelitian tentang COVID ini. Maka ditemukanlah pada akhirnya varian baru COVID ini yang informasinya lebih ganas dari COVID-19 itu sendiri. Karena penyebarannya, kalau dulu di awal-awal kan penyebarannya bisa lewat droplet, satu, maka pakai masker. Penyebarnya kalau menyentuh barang mati seperti ini, pakai sarung tangan, cuci tangan terus. Ya, lewat udara, maka jaga jarak kita. Sekarang ya lebih ganas lagi informasi seperti itu. Bahkan penyebarannya bisa lewat mata, lewat hidung, lewat mulut, ya. Varian baru ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa saya ingin sampaikan ini? Bahwa statement dari teman-teman kita menjadi korban COVID ini sudah cukup banyak, membuktikan COVID itu ada dan nyata. Walaupun ada juga statement dari yang mengaku juga para ahli, dan mungkin mereka ahli juga, bahwa COVID itu semacam rekayasa segala macam. Ya, pandemi itu bukan pandemi katanya, apa tuh? Plandemi. Pandemi. Kan ada bahasa-bahasa begitu loh. Pandemi. Nah kita nih Bapak Ibu sekalian, nih Pak Kemendak hadir ya, kemudian saya lepas masker nih, capek ngomong pakai masker nih. Ngap ya Pak ya? Ya. Pak Kemendak hadir, terus Kepala Madrasah mewakili nih, Kepala KUA juga mewakili. Mengapa kita adakan cara seperti ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Di samping kita bicara COVID juga, sebenarnya saya lebih ingin kita dalam rangka Idul Adha ini, ya, kita di pressure oleh surat edaran Menteri Agama terkait dengan bagaimana kebijakan kita dalam menyikapi COVID-19 terkait dengan Idul Adha. Ya. Nah, oleh karena itu kita ingin berbagi ini nanti, ya, saya tidak ngomong sendiri, mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman Pak Kemendak juga, mungkin juga dari teman-teman KUA, bahwa Bengkulu juga termasuk salah satu yang pada awalnya mendapat penghargaan dari Pak Presiden ketika COVID tinggi, kemudian pemerintah provinsi dan kota Bengkulu bekerja bersama menjadi landai, tapi terakhir ini naik lagi gitu tuh. Nah, sehingga kesannya kita tidak serius begitu. Makanya salah satu klaster baru menurut para pengamat begitu, pengamat kesehatan, yang paling susah itu dari 5M itu yang paling susah itu sebenarnya menjaga jarak, berkerumun, menghindari kerumun. Ini yang paling susah. Kalau cuci tangan sudah terbiasa kita, paling tidak 5 kali sehari semalam kita cuci tangan atau berwudu bagi yang muslim. Kemudian pakai masker, tidak begitu repot, bisa pakai masker kapan aja. Tapi jaga jarak ini Pak yang paling repot. Makanya terkait dengan hari besar Islam Idul Adha, itu pasti sulit mengendalikan untuk jaga jarak, pasti sulit mengendalikan berkerumun.
Makanya Pak Menteri Agama mengeluarkan surat edaran dari 15, 16, 17 dan 19. 19 ya. Yang 17 itu khusus dengan Idul Adha. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ngajak kita ini dengan judulnya nih kan, ngopi, ngobrol program inovatif. Kalau sifatnya ngobrol, sebenarnya saya ingin, makanya saya tampil santai aja nih Pak. Bapak boleh lihat saya nggak pakai batik, jadi bukan batik saya janjian sama Minda enggak ya? Sama nih. Ya kan? Ya saya nggak pakai batik, tidak formal, tidak ada lambang segala macam toh, ya. Karena kita ngopi gitu loh, ngobrol. Tapi memang saya tidak berikan Pak Kabak, dasar kasih tahu apa dress code-nya apa, nggak usah, biar kreasi masing-masing saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita setiap hari ini kita dipressure di kantor dengan protokol kesehatan, ya, dengan berapa edaran segala macam, dengan kegiatan-kegiatan formalitas, rapat A, rapat B segala macam, pertemuan A, pertemuan B. Ayo pada sore ini kita nyantai ngopi, gitu ya. Ada apa enggak kopi ini nggak tahu juga saya nih. Ya ada, ya. Ya. Yang jelas itu intinya Minda ya, kita ngobrol pada sore ini. Baik. Ya, Pak Zahdi, ini kita berbicara mengenai COVID-19 tadi katanya ya kita sudah dari awal ini sudah terbiasa akibat wabah pandemi dan kemudian tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan ya yang ketat seperti itu dan himbauannya juga untuk seluruh masyarakat dan tentunya seluruh jajaran dari Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu juga. Nah, ada muncul pertanyaan juga nih Pak Zahdi mengenai surat edaran pemerintah yaitu tentang adanya larangan untuk beribadah. Ya. Nah, ini kan menimbulkan pro dan kontra juga di kalangan masyarakat dan tentunya kalau kita bahas mengenai agama ini biasanya sensitif Pak. Ya. Apalagi kalau misalnya di Provinsi Bengkulu ini tentu banyak yang mungkin tidak menerima surat edaran seperti itu. Gimana itu Pak? Jadi teks edaran itu kalau nggak salah saya petunjuk teknis ya, tentang penyelenggaraan takbiran, sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. Di narasi SE itu tidak ada kata-kata melarang beribadah, tidak ada narasi atau teks menutup rumah ibadah, gitu. Kemudian tidak ada kata-kata dilarang beribadah, itu tidak ada. Saya baca dengan teliti yang ada itu pada daerah PPKM darurat maka sholat berjamaah di rumah ibadah terkait dengan Idul Adha itu ditiadakan, begitu ya teksnya kalau nggak salah. Ini teks benarnya harus lihat teks betul nih. Tapi intinya itu termasuk juga pada daerah PPKM mikro yang ukurannya adalah zona oranye dan zona merah, maka sholat berjamaah di rumah ibadah dalam kurung masjid ya, ditiadakan gitu. Teksnya kalau nggak salah begitu ya. Ini sudah kita sampaikan kepada seluruh Kemenak, bahkan langsung dari Menteri Agama nyampaikan, saya juga nyampaikan. Masalahnya adalah dari teks-teks SE ini, surat edaran Menteri Agama ini, orang sudah mengambil kesimpulan bahwa dilarang sholat Idul Adha, ya kan? Namun masyarakat ditiadakan di situ, ya ujung-ujungnya jangan ke masjid gitulah kira-kira, ya kan ujungnya begitu. Ini yang menyulitkan kita, teman-teman di Kemenak Kabupaten Kota ini, maksud saya sendiri, ya, untuk meniadakan sholat Idul Adha, bahkan meniadakan sholat Jumat sebelumnya ada itu, ya kan? Saya serang aja Bapak Ibu teman-teman sekalian, Pak Zainal, saya itu udah 2 kali nggak Jumatan ini. Jangan sekali lagi. Sudah 2 kali Urung Pak, ya? jadi wali. Hari ini Pak Paibat, hari ini baru saya teringat hadis apa tuh ya? Ada hadis 3 Urung kali jadi nggak wali. Jumatan. Hari ini saya sholat Jumat, terang aja ya. Jadi memang berat. Gimana tidak coba? Secara personal pribadi di masyarakat, ini teman-teman Kemenak ini, pengurus masjid semua ini. Ada imam ya,
ada yang sebagai bendahara di masjid, pokoknya pengurus masjid lah. Ketika dia dibutuhkan hadir di masjid, dia harus tanda tangan ditiadakan itu. Makanya antara kadang-kadang itu perang lah ya, antara hati dengan kolbu, berperanglah antara perasaan dengan hati gitu ya. Yang mana yang harus didulukan gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya karena ini instruksi pimpinan, itu saya harus ikut. Bagaimana mungkin saya tidak memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian, para kabid ya, kan menang, kepala KUA atau teman penyuluh, kalau justru saya yang lebih duluan. Nah oleh karena itu makanya staf sus Menteri Agama minta dengan saya, laporan kita nih, saya sampaikan kepada teman-teman kemenang nih, laporan kita ini ada 4 laporan yang substansi. Yang pertama laporan tentang sholat Jumat pada tanggal 16 Juli, Jumat terakhir sebelum Idul Adha kemarin. Ya, hari ini Jumat nih, Jumat kemarin saya laporkan tuh. Terus laporan tentang ada tidaknya takbiran di masjid cara rame-rame. Terus yang kedua laporan tentang sholat Idul Adha berjamaah di masjid. Yang ketiga, yang keempat laporan tentang korban. Hari ini akan disampaikan karena hari ini saya anggap udah tidak ada lagi lah korban. Udah selesai proses pemotongan korban. Hari ini sore ini tuh malam tadi dikirim. Ya. 4 lapor ini harus masuk sebagai bahan oleh Pak Menteri Agama kepada lapor kepada Satgas Covid tingkat pusat. Nah, sholat Jumatnya kita Pak, saya harus lapor. Misalnya nih di masjid An-Nur Sidomelio, masjid di Pak Paimat tuh. Misalnya saya lapor, tidak ada sholat Jumat di situ. Khatib siapa? Rupa Pak Paimat khatibnya kan. Kacau gitu. Coba. Inilah perang batin yang selama saya bertugas, mungkin juga Bapak Ibu sekalian ini. Ya, kita ngomong apa adanya, jangan sama bertugas. Paling inilah tugas yang paling berat. Ya. Mensosiasikan agar sholat berjamaah di masjid ditiadakan. Itu tugas yang paling berat. Dan itu kita lakukan Pak. Saya lakukan. Ya. Saya bilang sama penghuni masjid, saya jalankan tugas Pak. Oh ya silakan Pak Kanwil. Ketika mereka juga tetap sholat, kami juga menjalankan tugas Pak Kanwil. Sama-sama menjalankan tugas Pak ya. Tugas. Ya. Jadi karena kita harus menyampaikan bahasa santun, gitu. Menyampaikan bahasa tidak keras, tidak menekan, ya. Lah kalau kita tekan, beda dengan tahun 2020 Pak. Sama Idul Fitri dan Idul Adha 2020 2021 ada sedikit bedanya. Apa? 2020 ada maklumat Kapolri. Makanya teman-teman Kapolri tegas. Tahun ini tidak ada maklumat Kapolri yang satu bahasa dengan surat edaran Menteri Agama. Ya kan? Makanya ketika kita diminta berkoordinasi dengan aparat hukum, ya, ada masjid yang melanggar nih SE, tolong Pak Kapolri dicegah itu. Kata anggota kawan-kawan, mana enggak ya Pak, kata kawan. Orang rumah aku sembahyang juga situ katanya. Ini Pak, memang berat memang. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Ada memang di antara masjid-masjid yang patuh, ada, ya, ada yang patuh. Nah, jadi ini tugas berat kita. Makanya nanti saya ingin dengarlah, ya, bagaimana mungkin Mbak Indah ya, kita minta mungkin dari Kemenak, Kepaya misalnya atau Kemenak, KAU misalnya gitu ya. Pengalaman masing-masing dalam upaya kita menselesaikan ini. Inilah bentuk tugas kita Bapak Ibu sekalian sebagai ASN Kementerian Agama. Ya. Ya. Ya, kalau kita polos-polos saja menyampaikannya, ya polos juga hasilnya ya kan. Nah, oleh karena itu saya berusaha semaksimal mungkin ya. Makanya saya ingin membangun soliditas di antara kita nih Bapak Ibu sekalian. Membangun soliditas itu adalah satu bahasa, satu visi, satu persepsi itu, ya. Agar nanti apa yang kita sampaikan ke Jakarta kita satu bahasa. Ini saya sebelum melemparkan kepada perwakilan kepala kantor
di kabupaten ya, Ya, Kemenang Kabupaten. Ini saya pengen ke Pak Zainal terlebih dahulu. Pak Zainal, ini sebagai garda terdepan di kabupaten kota tentunya. Nah, ini bagaimana Bapak mensinergikan kebijakan ataupun semua kebijakan dan sosialisasi ini terhadap masyarakat kota Bengkulu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit Pak Kanwil, teman-teman kepala Kemenak, kebetulan yang paling tua kepala Kemenak kan jadi diundang sebagai mendampingi Pak Kanwil pada kesempatan ini. Oh, benar ya. Dan setelah saya dapat informasi memang yang paling terdampak itu di kota Bengkulu gitu kan. Saya pikir tanya kawan-kawan yang dapat tekanan cuma kota aja kan, Kemenak kota, ternyata Pak Kanwil dapat tekanan juga ternyata gitu kan dengan SE itu. Dan saya memang sudah terbiasa kami ini Bu Indah, era-era kami sekolah dulu di bawah tekanan itu biasa. Saya udah besar tertekan, cuman kali ini agak berat memang. Lebih tertekan ya Pak ya? Lebih perasaan gitu. Kenapa? Baru keluar SE 15, datang lagi 16. Datang lagi 17. Muncul 17. Keluar 18, akhirnya datang lagi 19. Ini di samping baca SE ada undangan daring lagi, meeting Zoom. Masalahnya berkaitan dengan itu juga gitu kan. Ditambah lagi di kota memang perspektifnya agak berbeda. Kalau kami tadi kata Pak Kanwil, perspektif ASN dan administrasi wajib harus setuju sebagai ASN, itu kan? Walaupun tidak setuju. Ya, sebagai ASN harus setuju, tidak Ya. bisa tidak. Oke. Tapi kalau perspektif ibadah itu persoalan, sehingga kami menyampaikan himbauan waktu itu begitu dapat surat edaran 15 kami langsung ke lapangan. Berbagai macam ragam tanggapan di lapangan yang membuat sakit di hati kita. Memang ada teman-teman tidak mengkondisikan di lapangan Pak Kanwil. Sudah saya lapor dengan Pak Kanwil, ada teman-teman kita di KUA tidak bisa menghadirkan penyuluh agama Islam non PNS untuk kita berikan sosialisasi SE itu sakit luar biasa waktu itu. Kita sudah pusing mikir ini, kawan-kawan santai aja begitu kan. Ini mesti bicara tindakan yang memang tidak bisa kita biarkan seperti itu. Karena memang bahasa-bahasa SE itu sebenarnya kalau dari sisi hukum tidak ada sanksi hukum. Tapi sebagai ASN Kemenak yang ngeluarnya Kementerian Agama berkaitan Idul Adha itu pasti kita harus lakukan segera. Nah di Kota Bengkulu malah kita dapat dari teman-teman, malah dari apa ya, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di Kota Bengkulu WA dan kita ngajak istighfar. Istighfar Pak Zainal, istighfar. Jadi ajak istighfar gitu, kadang ada SE itu ajak istighfar. Banyak-banyak istighfar Pak. Maksudnya kan kita mensualisasi itu menurut mereka tidak boleh sholat, bukan begitu. Nah begini Pak Kanwil, Bu Indah, memang di kota teman-teman sekalian kami banyak terdampak memang. Tapi persoalannya mereka tidak mau swab Pak Kanwil. Ya. Banyak yang sakit. Saya bilang begini saja. Yang sakit jangan kantor. Yang sakit jangan ke kantor. Saya bilang sampai sehat pulih betul nanti barulah ke kantor. Silakan nanti kerja di rumah, bisa kita lakukan seperti itu. Lalu yang kita lakukan sekarang dengan teman-teman ASN khususnya adalah memberikan terapis fisikis mereka. Karena mereka kecemasan begitu kan. Karena rumah di tengah-tengah ada 5-6 masjid yang kedengaran dari rumah mereka itu, akhirnya kan tiap pagi setiap masjid mengumumkan setelah meninggal dunia, akhirnya kan yang dengar hampir juga meninggal dunia begitu kan. Saya bilang yang meninggal dunia terus sajalah, jangan dibatal-batal itu. Ya belum meninggal dunia kita terus juga sesuai dengan tugas yang diberikan dengan kita. Dengan seperti itu kita aman, saya bilang kan, kita aman, kita jaga diri kita ibadah banyak-banyak, kita banyak ngobrol yang enjoy, makan banyak, yang darah tinggi jangan terlalu banyak makan daging. Saya pesan seperti itu dengan mereka. Makasih Bu Indah. Iya baik, luar biasa sekali. Ini kalau misalnya kita lihat narasumber kita di atas panggung ini sebenarnya penuh beban dan penuh tekanan batin kayaknya ya. Kalau misalnya dengar-dengar ceritanya. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa. Nah ini tadi. Begini Bu Indah. Iya gimana? Rasa tanggung jawabnya yang kuat, yang tinggi begitu kan, akhirnya harus beban harus kita pikul. Oke. Kita pikul. Akhirnya jadi juga begitu kan. Yang penting harus dijalani Pak ya. Yang penting untuk kepala Kemenak Pak Kanwil tidak marah, aman lah itu. Harus dijalani dengan senyuman. Tapi kalau sebenarnya... tapi kalau jaga beban ini Pak Kanwil marah-marah tambah sakit. Cuman Pak Kanwil enjoy aja. Akhirnya kami enjoy juga gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pokoknya pesannya Pak Kanwil jangan marah-marah Pak Kanwil ya. Saya tambahkan.
Saya gimana mau marah? Ya kan? Kenapa itu? Coba, kantor saya ini Basuki Rahmat, cuma satu gedung jarak dengan rumah sakit kota, ya kan? Setiap hari tugas saya itu menconteng berapa kali ambulan lewat. Takut giliran ya Pak ya? Itu stresnya bukan main di sini. Makanya saya serang aja dalam 2 minggu terakhir ini, Ibu Mastiur tahu itu, ya tak? Saya ngantor tuh 2 jam pulang, ya kan? Terus nanti masuk lagi 1 jam pulang. Ada surat penting bawa ke rumah, tanya Pak Kabak tuh, tahu persis. Ngapa? Pusing dengar ambulan lewat ini. 1. Ternyata ketika sampai di rumah mau istirahat enak, Pengumuman di masjid. ada 4 masjid di sekitar saya itu. Pengumuman ya? 1 RT itu ada 4 masjid, 3 masjid. Tapi ada yang lebih jauh kedengaran juga mic-nya. Hampir 1 jam sekali tidak ada bahasa lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana mau tidur nyenyak? Ya kan, gimana mau istirahat? Kita pulang mau istirahat. Terus di kantor stres, di rumah stres, ditambah dengan marah, tambah stres kita Pak. Bener. Intinya bawa happy. Maka saya kita harus saya bilang sama teman-teman, enjoy saja. Nikmatnya pasti lewat sendiri itu. Kalau kata Gus Dur nih, ketika dia jadi presiden Gus Dur dulu, dia kan di demo tuh, Gus, gimana tuh masyarakat dengan mahasiswa demo Gus? Biarin aja, tercapek sendiri, berhenti sendiri. Gitu. Jadi COVID itu begitu aja Pak, menghadapi COVID itu gitu aja. COVID tetap lalu kita waspada. Kalau dari saya rumusannya PMP top itu aja. Apa itu PMP top? Pertama kita jaga tuh pikiran. Pertama pikiran. Ini penting. Diteror dengan tugas, diteror dengan serine, diteror dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diteror lagi sama orang rumah ya kan? Misalnya. 1, pikiran Pak harus kita jaga benar ini. Bapak Ibu boleh tanya dengan ahli kesehatan, sumber penyakit terbesar diabetes, darah tinggi, pikiran ternyata. 1. Yang kedua makan, pola makan Pak. Ini harus kita atur betul. Jangan sampai Bapak Ibu telat makan atau kebanyakan makan. Ini juga bahaya. Ya. Yang ketiga pernapasan. Ini kita pakai masker ini. Ya, pakai masker segala macam, pernapasan. Top itu adalah T pertama itu harus tenang. Ya. Tenang menghadapi suasana ini. Jangan ngerasa gerusuk, gelisah. Kayak kita sendiri mau ngatasi masalah ini gitu. Enggak mungkin Pak. Kita bukan dokter, bukan ahlinya. Gitu. Jadi tenang saja. Maka saya bilang dalam bahasa saya mungkin enjoy gitu ya. Kemudian yang O-nya itu optimis. Jadi kita berpikiran penyakit ini, wabah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ada pemiliknya. Jadi kalau pemilik sudah mau mencabut tuh wabah, selesai. Artinya apa? Sebagai umat beragama, optimis pandemi ini pasti berlalu. Ya. Kemudian P yang terakhir itu adalah persahabatan, persaudaraan, kebersamaan, Pak. Rumah sakit itu diadakan bukan untuk mengatasi pandemi. Lampu merah itu bukan untuk menghindari kecelakaan, bukan. Yang menghindari kecelakaan itu adalah bagaimana kita mengendarai mobil dengan tenang, baik, sopan dan santun. Lampu merah setiap simpang, tapi Anda mengendarai mobil sembrono, kecelakaan itulah. Rumah sakit banyak, Anda tidak menjaga PMP top, akan penuh rumah sakit. Pandemi bagian dari jenis penyakit. Itu aja Pak. Ya, jadi maksud saya, maka saya enjoy ya Pak. Kalau giliran sampai ke sebilah sama istri, sama orang rumah, Bu, kalau giliran saya nih kena COVID misalnya, terus innalillah, ya udah, saya bilang apa lagi. Sama halnya ketika kita naik pesawat mau ke Jakarta ya Pak ya. Saya kalau naik pesawat bertanya teman-teman yang pernah bareng terbang dengan saya, pasti saya tidur di pesawat itu. Kenapa? Udah selesai urusan dunia, selesai. Kalau jatuh di pesawat selesai udah. Cuma sebelum berangkat tidak ninggalkan wasiat, enggak. Ya, enggak ninggalkan wasiat, enggak siap-siap, enggak. Atau udah siapkan ikan kafan, enggak. Pokoknya kalau ini buruk cerita nih Pak. Karena sekarang kita enggak tahu. Kemarin telepon-teleponan.
besok lusa dapat terbita innalillahi, saya nolak dulu kata kawan, ya kan? Jadi kecemasan ini mengakumulasi di diri kita, tambah cemas, stres sakit itu sebenarnya Pak. Ya oleh karena itu saya ingin mengajak kita nih, kita enjoy saja Pak. Sebenarnya saya ingin ada musik yang santai, tapi nggak mungkin, suasana nggak mungkin, itu. Makanya saya ingin mengajak ini, ya dalam bahasa halus saya ini halal bihalal kita nih Pak. Ngobrol bareng ini, ya kan? Di samping top, samping kita ngobrol nih. Nanti di samping berbagi cerita, top, mungkin silakan Iya. Mbak Indah teman-teman. Intinya juga harus menjalani dengan JKM ini Bu Indah, jangan kurang minum. Oke, jadi harus silakan minum Pak. Iya, iya. Silakan Samping minum top dulu nih, Pak. Di samping top JKM, jangan kurang Oke, minum. baik. Jadi intinya juga harus enjoy, harus santai menjalani hari-hari walaupun sebenarnya penuh beban ya Pak ya. Ya, Ya, saya pengen tahu juga, mau dengar cerita dari Kepala Kemenak Kabupaten Pilih aja. mana nih Pak? Yang paling jauh saya pengen. Boleh. Yang paling jauh Kabupaten Mukomuko barangkali? ada mic-nya. Iya Bapak. Iya. Boleh Pak, silakan nih. Mengenai tantangan di lapangan seperti apa mensosialisasikan Mukomuko kepada nggak masyarakat khususnya di Kabupaten Mukomuko. Silakan Pak. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kanwil, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Indah sudah beri kesempatan yang pertama. Kami ingin berbagi Pak Kanwil tentang apa yang kemarin kita lakukan dengan penuh keseruan, kemudian dengan penuh kecemasan juga. Tapi akhirnya endingnya alhamdulillah tertunaikan dengan baik. Kalau kemarin kami melaksanakan amanat dari Pak Menteri Agama terkait dengan SC 15, 16, dan 17 di Kabupaten Mukomuko, pada prinsipnya mungkin hampir sama nih Pak Kanwil dengan kabupaten yang lain. Seolah-olah kemarin kami ini bergerak sendiri Pak. Kami ini seolah-olah bergerak sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Kanwil, kalau di masa lalu di 2020 teman-teman di Polres karena ada maklumat Pak Kapolri, kita terdampingi. Tapi kemarin ini menjadi sedikit berbeda. Yang dahulu ketika ada benturan di lapangan kita bisa ngobrol bareng dengan mereka, kemarin tidak bisa kita lakukan Pak. Adapun ketika kita ngobrol bareng dengan mereka, kita ikuti saja sebagaimana mestinya SE ini, karena kebetulan kemarin ini nampaknya untuk dari tingkat kementerian lembaga Pak, kok cuman SE Menteri Agama ini Pak yang ada sampai kepada kita. Ini mohon maaf ini kan, mungkin dari Kementerian Perhubungan ada juga, cuman ini kan tidak sampai kepada kita detailnya terkait dengan Idul Adha ini. Namun kemarin kami alhamdulillah Pak mendapat dukungan dari Bapak Bupati dalam hal ini. Akhirnya kemarin edaran Pak Bupati itu kami sangat bersyukur Pak. Itu plus bener Pak dengan SE-nya Pak Menteri Pak. Isinya apa yang tertuang di SE, itulah yang dituangkan Pak Bupati melalui SE Bupati Mukomuko pada saat itu. Akhirnya pada saat pelaksanaan Idul Adha dan rangkaiannya, garis besarnya pada prinsipnya memang tidak ada larangan Pak untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi ketika itu dilakukan pembagian saja. Ketika ini memasuki wilayah-wilayah dengan peta risiko zona merah misalnya dan oranye, kemarin ditiadakan Pak Kanwil tanpa terkecuali. Sampai kemarin itu penetapan zona risiko itu sampai ke tingkatan desa itu Pak Kanwil. Ini kalau desa ini masuk zona merah, berarti tidak boleh melaksanakan sholat Idul Adha seluruhnya. Ini zona oranye, tidak boleh sholat Idul Adha seluruhnya. Ini kuning boleh, hijau boleh. Akhirnya kemarin kalau kami dari 299 masjid di Kabupaten Mukomuko, itu yang tidak melaksanakan sholat itu ada 67 masjid Pak Kanwil, ada 67 masjid karena memang masuk zona merah dan oranye tadi itu. Selebihnya yang 232 melaksanakan, tetapi alhamdulillah ini berkat bimbingan pimpinan kita Pak Kanwil, Pak Kemenak dan lain sebagainya, nampaknya memang gembita sosialisasi SE yang kemarin kita lakukan memang berdampak Pak.
Jadi kalau yang kami tahu dan kami terima laporan dari teman-teman di KUA dan madrasah dan penyuluh agama Islam, kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini memang ada tren peningkatan Pak Kanwil. Ada tren peningkatan, terutama di aspek masker dan menjaga jarak. Ini ada tingkat kepatuhan yang lebih dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi memang kemarin kita ada waktu sekitar 1 atau berapa minggu itu untuk membumikan SE ini, nampaknya memang ada hasilnya Pak. Hanya saja memang itu tadi Pak, mohon maaf ini memang kemarin kita akan sedikit merasakan seolah-olah kita ini berjalan sendiri, karena SE Bupati ini pun kan tidak didampingi dengan perangkat di daerah untuk mengawal SE yang diterbitkan oleh Bupati itu sendiri. Harusnya kan ketika SE itu diterbitkan berarti ya mungkin Pak Satpol PP-nya ikut berperan, mungkin Pak Kapolres dengan kewenangannya juga berperan, atau pihak lain dengan kewenangan juga ikut berperan. Ini nampaknya tidak berjalan untuk di Kabupaten Mukomuko. Pun demikian kami tetap merasa ini menjadi semangat tersendiri, karena Bupati nyatanya SE-nya itu persis benar dengan yang termaktub di edaran Menteri Agama. Jadi ini sesuatu yang sangat keren bagi kami di Kabupaten Mukomuko. Saya kira ini Pak Kanwil, mungkin laporan ini ya dari Kabupaten Mukomuko. Terima kasih ini Mbak Ida. Terima kasih Bapak. Ya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini ternyata dilema juga ya Pak ya. Sepertinya saya hari ini nanyain orang-orang yang mungkin tertekan ini sepertinya. Ya, saya beralih ke orang tertekan lainnya. Barangkali saya pengen kepada Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Bengkulu yang mewakili. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanwil serta host yang saya hormati semua yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Bulkis STHI MHI, Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Kami sampaikan kondisi di lapangan bahwa hingga saat ini Kabupaten Rejang Lebong masih kasusnya tertinggi. Kalau nggak salah itu udah di atas Kota Bengkulu. Dan kecamatan kami, Kecamatan Curup Tengah itu terpapar paling tinggi karena memang di pusat kota dan padat pemukiman. Itu dari 10 kelurahan atau desa ada 4 zona orange, sisanya kuning. Nggak ada lagi tersisa yang hijau. Nah, kami sampaikan bahwa kami KUA atas instruksi dari Bapak Kemenak Kabupaten Rejang Lebong, tentunya juga dari Pak Kanwil dan Pak Menteri, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan SE 16 dan 17 itu. Nah, kemarin sudah kami laporkan secara tertulis potensi-potensi pelanggaran terhadap SE tersebut. Nah, kami sampaikan pengalaman kami Bapak, tahun dulu dan tahun sekarang kami rasakan karena kami langsung berhadapan dengan masyarakat, itu justru lebih enak sosialisasinya tahun ini. Yang pertama, tidak ada diwarnai oleh pilkada. Ya kan, kalau pilkada kemarin seolah-olah bupati itu seperti nggak bisa pelong dan melarang gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin itu terlalu banyak maklumat, terlalu banyak edaran, dan setiap ormas menerbitkan edaran. Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kementerian Agama, Tarbiyah, NU, kemudian Muhammadiyah, maklumat Kapolri, paling banyak tahun kemarin. Sehingga masyarakat itu bingung. Saya punya pengalaman ketika mensosialisasikan di masjid dilarang Idul Fitri. Oh, nggak bisa Pak KUA, ini dari kami patuh ke ulama. Nampak kan saya MUI? Kemenak melarang atau pemerintah melarang, MUI membolehkan, Pemda membolehkan. Nah, itu dilema kita, seolah-olah kita Kemenak ini benci ke ulama. Nah, pada tahun ini alhamdulillah berkat sinergitas Kepala Kemenak melalui stakeholdernya lintas sektoral, komunikasi yang intens dengan ormas. Perlu kita ketahui bahwa Pak Nopian Gustari juga sejak dia awal datang itu langsung menjalin komunikasi silaturahmi untuk sinergitas, sehingga tidak ada
macam-macam bentuk edaran, dan alhamdulillah tahun ini nggak ada, saya mohon maaf ya, nggak ada edaran dari MUI gitu kan, dari ormas semua dari Kemenak satu, dan alhamdulillah didukung oleh Bupati sehingga agak mudah kita mensosialisasikannya. Maka kami mohon kepada Pak Kanwil dan kepada Bapak-Bapak Kemenak yang levelnya makomnya lebih tinggi lah dari KUA, itu memang perlu Pak komunikasi dengan MUI, bila perlu jadi pengurus MUI-nya gitu kan. Itu dekati ormas-ormasnya sehingga ketika kita mengeluarkan edaran itu ya satu persepsi, satu visi, jadi nggak ada beda-beda. Dan alhamdulillah pada tahun ini dari seluruh zona yang oranye di Kabupaten Jakarta ada yang mengadakan sholat berjamaah Idul Adha. Nah itu yang di SE 16 ya. Dan yang itu ya 17 tentang Idul Adha kemarin, memang ada potensi-potensi pelanggaran itu, salah satunya di umur. Karena umur itu ya ditetapkan tidak boleh di bawah 18 tahun, tidak boleh 59. Itu saya nggak berani jamin nggak dilanggarnya Pak. Karena kalau datang ke masjid itu kakek sama cucunya, cak mana kita ngusir ya kan? Gitu. Dan kita tidak punya power atau otoritas untuk melarang. Kita kan hanya menghimbau. Kalau melarang itu pada seharusnya satgas gitu. Nah yang terakhir itu share pengalaman. Yang terakhir Pak selaku KUA, ini ada beberapa yang dari share oleh Bapak Kabid Urais kemarin di grup. Gimana caranya ketika kami KUA, pendaftaran sudah diproses, buku nikah sudah dicetak, akta MB dan sebagainya, siap untuk melaksanakan tugas, jadwal sudah terschedule. Kemudian tiba-tiba catin salah satunya atau dua-duanya itu positif COVID. Apakah harus seperti yang di grup kemarin itu saya lihat tetap dilakukan tapi di teras dengan jarak yang lumayan jauh, atau memang dibatalkan? Jadi kami mohon kepada Bapak, ini bagaimana yang harus kami lakukan selaku KUA sekaligus penghulu yang langsung berhadapan dengan masyarakat, karena resikonya juga ada juga Pak. Kalau kita tidak melaksanakan, takut pula kita digebuk itu kan, atau rumah kan. Maksud Pak penghulu nih kan. Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak, berikan tepuk tangan yang meriah. Perwakilan dari KUA Rejang Lebong. Saya pengen juga mendengarkan keluh kesah dari perwakilan kepala madrasah. Ini siapa barangkali? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kakanwil dan juga mohon izin kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya Faisal Abdul Aziz, Kepala Man 1 Kota Bengkulu. Barangkali saya berbicara mewakili kawan-kawan di madrasah yang jumlahnya sangat banyak di Provinsi Bengkulu ini. Kita menyadari bahwa COVID ini adalah merupakan musibah. Boleh dikatakan untuk kurun waktu setahun setengah ini musibah yang terbesar. Ya, musibah yang terbesar dan melanda dunia internasional. Tapi kita meyakini bahwa apapun ketentuan Allah itu kan adalah yang terbaik. Ma khalaqta hadza batila. Bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah ini. Namun ternyata COVID ini luar biasa, menghantam segala sendi-sendi kehidupan. Termasuk salah satunya adalah sendi pendidikan atau bidang pendidikan. Dan kami merasakan itu, kami yang berkutat di dunia pendidikan merasakan itu. Yang kami maksudkan adalah kami mengalami sedikit problem ketika ingin meningkatkan kualitas daripada pendidikan ya di madrasah kami. Pembelajaran daring ternyata membuat kita sulit untuk bagaimana anak itu mampu meraih prestasi yang terbaik. Karena berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, baik kami secara intern ataupun secara umum kawan-kawan di madrasah lain, ternyata pembelajaran daring itu mempersulit proses pembelajaran yang ideal, dan itu dirasakan oleh kawan-kawan di sini. Nah, itu barangkali kita harus punya strategi
bagaimana pembelajaran daring itu yang tidak bisa kita tolak, yang mungkin ke depan, 1 semester ke depan masih akan berjalan, atau barangkali 1 tahun lagi ke depan akan tetap berjalan. Bagaimana kita berpikir bersama-sama membuat strategi jitu pembelajaran daring itu bisa berjalan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Nah, kami butuh bagaimana strategi yang harus kita lakukan, dan ini pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Kakanwil, kepada Bapak Kakan Kemenak Kota, dan juga mungkin kawan-kawan bisa memberikan saran-saran bagaimana strategi-strategi itu sehingga hasil yang diraih proses pembelajaran daring itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan proses pembelajaran secara normal. Yang kedua, saya ingin jelaskan bahwa ini musibah besar, tapi saya merasakan ada manfaat. Semakin kesini, semakin banyak korban. COVID-19 semakin menggila, tapi saya melihat ada manfaatnya. Kenapa? Dulu di tahun 2020 banyak orang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Tapi semakin lama semakin banyak yang terpapar COVID. Bahkan orang yang berpikir terlalu ekstrim, ini rekayasa global, rekayasa politik dan sebagainya, ini bohong, ini pembohongan publik, bahkan pembohongan internasional, maka ternyata orang-orang yang bicara seperti itu akhirnya terpapar. Ada proses pembelajaran yang kita dapat ambil daripada perubahan yang dialami saat ini, semakin banyak orang yang terpapar COVID. Artinya apa? Sekali lagi dari awal saya bilang, musibah ini ada manfaatnya, ada hikmahnya. Allah menegur kita bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang angku takabur, bahwa COVID memang ada, tapi kita harus berpikir positif. Barangkali itu. Terima kasih nanti atas jawabannya Bapak Kakanwil, Bapak Kemenak Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari Kepala Madrasah Man Model ya Pak ya. Madu. Halo? Cek. Ada. Oke. Ya. Nah, tadi juga sudah beberapa pesan-pesannya dan kemudian keluh kesahnya dari masing-masing. Tadi KUA, kemudian juga ada perwakilan dari Kepala Kemenak Kabupaten Mukomuko, dan saya pengen singkat saja barangkali kepada Kepala Tata Usaha, Kabak Tata Usaha, Pak Hamdani. Silakan Bapak boleh untuk pesannya mengenai tema kita di sore hari ini. Di sore hari ini seperti apa, karena Bapak juga telah ikut andil dalam mensukseskan acara yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Madrasah dan para kabid dan para pembimbing yang kami banggakan. Di kesempatan ini memang pertama kami ingin sampaikan kegiatan ini setelah selesai kami berharap tidak ada yang stres. Itu satu. Kenapa? Kalau masih ada yang stres berarti tidak melihat indah seindah-indahnya. Kita itu ini settingan Pak Kabak TU. Mohon itu. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan yang kaitan dengan COVID-19 ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, bahwasanya kondisi di kantor, saya ingin sampaikan kondisi di kantor dulu. Kondisi di kantor kita juga butuh satu kegiatan yang ada SE-nya juga menyampaikan, itu laporan. Itu laporan sakit dan laporan sehat. Saya sebagai Kepala TU, sebagai Kabak TU, tidak pernah menyampaikan kepada Pak Kanwil itu laporan sakit. Hanya disampaikan kepada beliau adalah laporan sehat. Jadi yang sakit dari yang terpapar berapa orang dari kantor kita, itu kami tekelkan. Setelah sehat kami sampaikan, Pak, 3 orang kemarin sudah sehat, sudah kami sampaikan. Itu seperti itu. Itu kenapa? Karena kaitannya tadi kondisi kantor kita ini apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi. Beliau malah sempat nyonteng tadi, benar itu. Ketika saya masuk di ruangan, baru sampai di pintu, beliau sampaikan, sudah 3 Pak Kabak. Saya bingung juga, 3 apa? 3 yang lewat. Itu seperti.
bunyi ambulan yang lewat tadi itu seperti itu. Maka untuk menjaga kondisi kantor kami yang sistem WFH dan WFO itu sudah kami atur sehingga beliau menyebutkan Pak Kanwil setelah kami koordinasi konsultasi dengan beliau, kita tetap membuat sistem kerja kita adalah sistem WFH dan WFO. Itu berkaitan dengan COVID. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi tantangan dan lain sebagainya, kaitan dengan SE yang disampaikan oleh beliau Pak Kanwil dan kita sudah memahami semua. Artinya memang kami sebagai kepala bagian tata usaha ini memantau terus perkembangan dari yang ada di kabupaten dan kota, baik di madrasah juga ikut serta dalam memantau yang demikian ini. Tentunya kami tidak terlalu sulit kami menerima pantauan saja. Hanya saja penerapannya di lingkungan seperti kami tinggal di kota, sehingga di kota kami lebih mudah. Apalagi saya di lingkungan Bentiring Permai, saya akan memantau itu penyuluh-penyuluh yang ada di sana. Ternyata Pak Kemenak juga pagi-pagi sudah telepon kita, sudah ke masjid kita gitu, itu memantau perkembangan dan sebagainya itu di lingkungan kita. Memang saya sendiri secara pengalaman pribadi lah di tahun ini, karena selama ini kita Lebaran kita bersama orang tua Pak, Bu, Mbak Indah ya itu. Memang katakan begini juga, kami di rumah itu ada mertua gitu, ada ibu mertua itu. Saya katakan, Bu, kondisi saat sekarang ini adalah sudah zona merah. Tentunya kita terus hati-hati untuk bergabung dan lain sebagainya dengan masyarakat untuk beribadah dan lain sebagainya. Tapi beliau sangat tinggi yang ininya, kata beliau, ya kita tetap beribadah gitu, walaupun di rumah tetap beribadah. Memang bersama ini yang saya yakinkan untuk Bu Indah dan kita semua gitu kan. Tentunya kita mulai itu menerapkan dari lingkungan kita sendiri untuk meyakinkan sehingga penerapan apa yang katakanlah mungkin kita merasa ada tekanan gitu itu, tapi saya merasa itu tidak ada tekanan karena kita bisa mensolasi di lingkungan, terutama di lingkungan kita sendiri yang bisa kita terapkan seperti itu. Saya yang khawatir tuh di rumah itu kalau ibu itu ambilkan anaknya gitu kan, itu yang saya bingung gitu kan. Kamu mau ngikut yang mana, ikut saya apa ngikut itu? Itu bingung juga kita kan gitu kan. Kalau sudah ditarik anak mertua kan bingung kita gitu. Cek betul baru. Iya. Itu seperti itu Ibu Indah ya, sekedar untuk sharing kita. Mudah-mudahan apa yang kami gagaskan hari ini bersama Bapak Kanwil, ya kita ke depan akan merancangkan hal-hal kegiatan seperti ini adalah dengan audiens yang berbeda, itu akan ada lagi kegiatan yang berikutnya paling tidak per bulan. Terima kasih. Amin. Ini saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi RB wabarakatuh. tetap jaya. Camkoha. Camkoha. Okay. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hamdani, Kabak TU Kakanwil Provinsi Bengkulu. Nah, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, tentunya sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kakanwil, kemudian juga Pak Zainal dan seluruh tamu undangan pada siang hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin yang terakhir Pak Zahdi, apa itu closing statementnya mengenai tema kita di siang hari ini? Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau jam dinding itu udah hampir 3:30 ya. Asar kita konsisten ya, menjaga itu. Sebelum acara ini kita close, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sebagai Kakanwil ya, di samping masih di awal tadi tidak apa-apa, tentu mengucapkan selamat Idul Adha sudah selesai dan semua berjalan ya, walaupun masing-masing kita dalam ritmenya masing-masing, ada plus minusnya masing-masing dalam sosialisasi dan penerapan surat edaran Menteri Agama terkait dengan Idul Adha itu sendiri. Bahkan saya ya, karena bertubi-tubi juga tuh WA dari Jakarta, saya perintahkan malahan Pak Warlan, Bu Mas Tiur, Pak Rianto, Pak Made, mana lapornya Pak Made ya, saya bilang. Saya nggak ke masjid Pak, baru ingat saya bener ya. Pak Rianto juga gitu, mana lapornya Pak Rianto? Waduh Pak, saya coba sudah isi itu belangko link itu ya, tapi ketika di masjid mana bingung Pak Rianto, ya kan? Akhirnya udah, yang pembina stop, itu Pak. Jadi rupanya ini internal kita Muslim ya, internal Islam. Jadi Pak Warlan repot ngisi, terus tidak bisa dikirim itu.
Kan memang tidak ke masjid, ya kan? Itu satu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Dalam suasana yang sebegitu tugas yang berat kita lakukan, kita dapat melewati secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, laporan saya secara resmi kepada Pak Menteri Agama terkait Idul Adha minus jumlah korban sudah kita laporkan, ya. Persentasenya sudah support semua. Karena saya lebih banyak by phone kepada teman-teman KUA, teman Kemenak, ya kan, WA juga. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saat pandemi ini, kita belum tahu kapan berakhir ini. Maka kita harus banyak berinovasi membuat kegiatan, program. Baru sebelum saya masuk ke ruang ini tadi, ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Pak Sekjen. Diminta kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk membuat video 3-5 menit yang temanya ada kerukunan umat beragama. Mungkin besok atau lusa surat sudah sampai kepada masing-masing Kemenak. Jadi kita nanti, ini kan agak beda cara kita nih Pak. Ini rencana saya ini tadi live di YouTube sebenarnya. Cuma perangkat kita belum siap. Dan saya sudah perintahkan Pak Kabak TU dan Subak Umum segera lengkapi alat-alat sehingga kita bisa membuat post kegiatan kita secara digitalisasi. Ya, semua media bisa kita isi, apakah YouTube, ya, Instagram, Twitter, ya, Facebook, apalagi WA, ya. Jadi di situ nanti akan muncul Kementerian Agama Bengkulu ada kegiatan, karena sekarang laporan tulis orang nggak baca lagi Pak. Ada, udah selesai, tutup. Tapi pesan-pesan melalui media itu lebih cepat meresap. Coba aja, ada narasi panjang, informasi satu pesan panjang, orang bosan baca di grup itu panjang itu, nggak sampai selesai. Tapi cukup dengan narasi berbicara 2 orang, ya, isi dari narasi tadi sudah tersimpulkan dari bicara 2 orang. Maka saya ingin mengembangkan ini Pak, ya, saya ingin kembangkan ini juga Bapak Ibu sekalian secara sederhana. Makanya kemarin sudah saya coba juga di waktu Pak Zainal, namanya podcast. Podcast itu bicara, ada hostnya yang bertanya, kita jawab, bertanya jawab, tanya, tapi disiarkan di media. Ya, nah, tahun 2022 Insya Allah saya sudah berencana kemarin kita kumpulkan teman-teman tim Humas Provinsi Bengkulu, kita datangkan semacam pelatihan penguatan web, ya, media sosial kita. Saya punya teman protokoler istana siap hadir memberikan pencerahan dengan teman-teman media Bengkulu nanti bagaimana menjadi host, bagaimana berbicara di depan publik, bagaimana memberikan narasi yang bagus di depan publik, ya. Pokoknya public speaking seperti itu. Ya, kepada teman-teman jajaran Kemenak Kabupaten Kota yang punya potensi. Hari ini ya Pak, sebenarnya nih mohon maaf Mbak Indah. Sebenarnya saya sudah coba cari di Kanwil ini. Siapa yang bisa paling tidak selepel sama Mbak Indah? Enggak ada. Karena belum pernah dididik, belum pernah dibina, dilatih untuk public speaking seperti Mbak Indah ini. Kalau Mbak Indah kan memang dia SIKOM, Sandra Komunikasi, dilatih di RB, ya toh. Jadi enggak kaku. Saya juga coba podcast kemarin tuh dari internal hostnya. Ya karena host yang ngadapin ke Kanwil atasnya cemas dia kan, pertanyaannya hilang, ya kan? Nah, itu. Saya ngajaknya enjoy, dianya nggak enjoy gitu loh. Seperti ini kan santai aja gitu, ini ada masalah. Kenapa? Memang secara struktural saya bukan atas Mbak Indah dan Mbak Indah bukan bawahan saya gitu kan. Jadi enjoy, mungkin itu juga beban sosialnya, mungkin beban spiritualnya, beban mentalnya barangkali kalau dari internal. Tapi ke depan harus proporsional. Ketika kita bikin acara seperti ini harus proporsional, walaupun internal hostnya harus proporsional. Nah, ini bibit-bibit ini saya minta teman-teman kabupaten kota mulai ini kita munculkan, ya, teman-teman seperti ini punya potensi seperti ini, ya, mungkin kita akan latih mereka nanti untuk bisa bergelut dengan media seperti ini. Tuh, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri Agama kita ini orang muda, Pak. Ya, Menteri Agama kita ini orang muda, usia beliau 48 tahun nggak salah saya.
timnya itu, staf sus beliau itu, tim ahli dan staf sus beliau itu muda-muda semua. 37, 35, ada 30. Memang orang gesit, orang media, orang milenial semua, Pak. Milenial ketemu produk kolonial, coba. Iya kan? Kita kewalahan. Nah, makanya pesannya bertubi-tubi, Pak Kanwil, saat ini kita tidak lagi banyak bergelugan struktural murni gitu. Istilahnya perintah WA dulu, surat nyusul gitu loh. Siap ini Pak Kanwil, dia perintahnya nyusul. Makanya saya salah satu staf sus Menteri Agama itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mewilahi 5 provinsi, satu orang 5 provinsi. Nah, yang Bengkulu ada 5 provinsi itu, Bengkulu, Jawa Tengah, Riau, terus Maluku, satu lagi lupa saya nih, DKI mana tuh ya, lupa. Satu grup ini ya harus berkoordinasi satu orang staf sus. Mohon tertata betul dari aspek medianya. Harus cepat, tepat ya, lugas laporannya. Makanya ketika hari Sabtu kemarin mengisi link itu, Pak. Hari Kamis itu kita baru melapor link laporan sosialisasi SE itu 43 orang. Baru ngisi link. Saya post lagi malamnya, jam 11 malam dilaporkan lagi dengan saya menjadi 93, berarti ada 50 orang. Kalau begini saya bilang saya harus turun tangan. Makanya hari Sabtu, kalau nggak salah Sabtu ya, yang saya kejar terus grup segala macam itu. Nah, hari Sabtu dari jam 9 sampai zuhur lanjut asar ya kan. Alhamdulillah Pak, hampir 2000 yang mengisi link itu. Dari 53 sampai 2000 coba. Saya harus turun tangan langsung depan WA, depan HP begini, duduk di tangga rumah tuh. Nah, ayo Pak, sebut namanya. Harus semangat begitu kan? Nah, kalau saya nggak bertahan begitu, nggak masuk laporan kita di link itu, Pak. Dan itu indikator bahwa kita melakukan sosialisasi. Indikatornya ada. Ditanya saya, Pak Kanwil, ada sosialisasi? Ada. Udah berapa? Lumayan banyak Pak. Itu bukan indikator. Lumayan banyak itu nggak ada angkanya. Coba Pak Kanwil sebut angkanya berapa? Banyak itu berapa? Banyak itu adalah di atas 2, benar nggak? 3, 4, 5, 6 itu banyak. Kalau 1 itu tunggal, ya kan? Banyak itu di atas 2. Sekarang Bapak Kanwil berapa banyaknya? Waduh bingung saja udah bilang. 50, 60 kali itu berapa sosialisasinya? Akhirnya itu makanya saya push betul. Nah, makanya mungkin Pak Mansahari, waduh ini Pak Kanwil turun langsung ini, ya. Mungkin juga Kemenak Raja Lebong, sudah Pak Kanwil langsung mantau terus ini. Maka mana Kemenak Kepayang, mana Kemenak Bengkulu Selatan, kok ketinggalan ini, saya pacu tuh. Akhirnya sampailah pada titik maksimal dari laporan link kita itu. Dan ini akan berjalan terus nih Pak, akan jalan terus seperti ini nih, ya. Kita lebih banyak bermain pada media dalam rangka sosialisasi dan segala macam. Nah, oleh karena itu saya berharap komitmen kita bersama, ya, kita akan jarang bertemu seperti ini, ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini termasuk tidak berkerumun, ya. Pulang nanti juga jaga jarak Pak, ya. Ya, jangan berkerumun. Karena kita udah pada tua semua ini kan, pada udah pejabat semua. Kalau teman madrasah itu kesulitan tetap muka, bisa tetap muka, misalnya satu kelas berapa isinya? 30 ya? 30, dibikin 15 bisa. Di kelasnya berjarak. Di luar kelas, nah itu siapa yang mengendalikan coba? Dia pulang ramai-ramai, siapa yang mengendalikan? Itu kekhawatiran kita. Dia tidak pulang ke rumah, urung bakso dulu, ramai-ramai, orang 7, orang 5, gerombol. Siapa tanggung jawab? Kembali kepada sekolahnya, kembali kepada madrasahnya. Kalau di lingkungan madrasah bisa terkendali, tapi setelah itunya siapa yang bertanggung jawab? Itu masalahnya. Nah, oleh karena itu makanya pembelajaran tatap muka di zona merah, apalagi PPKM darurat, itu memang tidak boleh. Jangankan belajar, itu tadi sholat berjamaah di masjid ditiadakan, gitu kan? Nah, itu maksud saya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa kita ini saat ini, ya, bertemu dengan tim menteri yang solid, dan mudah-mudahan
semuanya bergelut dengan IT yang canggih semua. Ya. Nah, oleh karena itu Luar biasa. saya minta teman-teman kena banyak-banyaklah produksi kegiatan yang berbasis media sosial. Teman-teman di Kristen, di Hindu, Buddha, Katolik, ayo munculkan konten-konten pendidikan di Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya. Madrasah juga begitu, buat video pendek di YouTube segala macam. Kita isi semua aplikasi media itu dengan konten-konten kegiatan pendidikan, penyuluhan, kerukunan dan segala macam. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian kita kelihatan geraknya memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini. Jadi tidak mesti Pak ke depan saya akan arahkan acara-acara kita ini tidak lagi pidato di podium, ketok palu, enggak lagi. Ya, mulai mengarah nih. Ya, kita mulai terisikan itu secara bertahap. Ya, saya kira itu Mendah ya. Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Zahdi Taher, dan tentunya terima kasih banyak untuk narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Zahdi Taher MHI, kemudian juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MH. Terima kasih banyak atas informasinya, dan tentunya ini bermanfaat untuk kita semua dan harapannya juga menjadi ladang pahala untuk kita semua acara pada sore hari ini. Dan tentunya para hadirin, kita sudah masuk ke penghujung acara. Sekali lagi semoga acara kita dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Balik lagi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak physical distancing, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dan semoga harapannya juga kita sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya harapannya juga untuk jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sukses selalu dalam menjalankan tugasnya, amanah selalu, dan yang pastinya dipermudah segala urusannya Bapak. Dan tentunya membahas mengenai COVID-19 ini, saya ingat lirik salah satu lagu Michael Jackson Bapak, mengenai Heal the World, Make it better place for you and for me and the entire human race. Dan tentunya kita selamatkan dunia ini. Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini adalah tugas kita semua, tidak hanya tugas dari Bapak Kakanwil, tidak hanya tugas dari para pemerintah ataupun jajarannya, tapi ini adalah tugas kita seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, sekian dari saya Indah Septirisani, mohon maaf apabila ada salah hilaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.